3, 2, 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saat ini tercatat sudah ada sampai 41 teman-teman teknik lingkungan FTUI yang hadir di sosialisasi kurikulum hari ini. Terima kasih banyak, dan terutama terima kasih banyak kepada tim kurikulum teknik lingkungan yang diketuai Pak Nyoman sebagai ketua program studi, dan juga beranggotakan semua dosen teknik lingkungan ya, yang ada 30 orang itu. Di sini hadir bersama kita juga ada Bu Irma. Terima kasih Bu Irma sudah hadir, dan Bu Dwica sebagai anggota tim kurikulum, dan juga terima kasih Mas Anton sudah mengatur webinar ini. Nah, jadi hari ini sesuai dengan rencana agenda hari ini, kita akan sosialisasi kurikulum, dan terutama yang paling penting untuk teman-teman simak adalah panduan untuk transisi kurikulum khususnya untuk yang umum-umum untuk setiap angkatan. Tentunya masing-masing mahasiswa akan punya kondisi atau kasus IRS yang berbeda-beda, sehingga tidak antara kasus satu sama lain tidak akan sama persis. Tapi kami mohon perhatian teman-teman, berapapun angkatannya, untuk bisa menyimak sosialisasi ini, karena akan ada periode transisi dalam 2 semester ke depan yang bisa membantu teman-teman supaya tidak terkena dampak negatif dari perubahan kurikulum ini. Gitu. Dan ini juga webinar ini hari ini kita rekam dan akan kita bagikan rekamannya, sehingga bagi yang tidak hadir hari ini juga nanti bisa di-share hasil rekamannya, dan juga kami sudah membuat form pertanyaan ya, yang akan terus dibuka hingga setelah sosialisasi ini, sehingga kalau nanti di perjalanan ada pertanyaan-pertanyaan, terutama saya akan membayangkan nanti ketika mengisi IRS ya, banyak pertanyaan-pertanyaan, nanti silahkan bisa langsung lewat Google Form itu, kita sama-sama menyimak, sama-sama mencoba menjawab, dan semoga dari situ semuanya bisa satu suara mengenai keputusan yang perlu diambil terutama dalam waktu dekat di semester depan pengisian IRS semester ganjil. Nah, terkait kurikulum ini, tentunya ini adalah program rutin yang memang diarahkan oleh UI. Kita memang diwajibkan merevisi kurikulum setiap 4 tahun, tapi juga ya ini tentunya suatu kebutuhan karena kita di Departemen Teknik Sipil terus menjalani perbaikan berkelanjutan yang kita sering sebut sebagai PDCA gitu ya, Plan Do Check Act, dan perubahan kurikulum ini menjadi bagian dari proses perbaikan itu. Mungkin sekedar teman-teman ketahui bahwa proses perbaikan kurikulum ini memakan waktu antara 1,5 sampai 2 tahun, bahkan di bulan-bulan terakhir ini banyak perubahan yang terjadi karena banyak kebijakan baru, baik di level nasional yang mungkin teman-teman udah dengar ada kurikulum Merdeka Belajar, ataupun di level UI yang mungkin teman-teman juga sudah dengar bahwa banyak perubahan terkait mata kuliah MPKT. Jadi itu satu hal. Hal lain juga tentunya dalam proses penyusunan kurikulum ini kita juga mengkonsultasikannya ke banyak pihak, ke teman-teman mahasiswa, ke dosen, tapi ke alumni juga, dan juga ke user atau pengguna lulusan yang merekrut alumni-alumni di bidang teknik lingkungan. Semua itu kami ramu supaya bisa menghasilkan kurikulum yang insya Allah semakin relevan untuk kebutuhan teman-teman nanti ketika masuk dunia kerja gitu. Nah, mungkin sekian pengantar dari saya ya, Pak Nyoman dan rekan-rekan sekalian. Selanjutnya saya mungkin serahkan langsung ke Pak Nyoman untuk bisa memaparkan materi sosialisasinya. Terima kasih Pak Nyoman. Baik, terima kasih Bu Cindy untuk pengantarnya, pembukaan di sosialisasi kurikulum 2020 khususnya untuk
mahasiswa teknik lingkungan ya, teman-teman semua. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga tetap sehat ya dalam kondisi COVID menjelang ya new normal ini ya ke depan. Hari ini kita akan coba share hasil usulan baru untuk kurikulum 2020 ya, pengganti kurikulum 2016 kemarin. Mungkin untuk teman-teman yang angkatan 2017-2016 gitu ya, mungkin sudah pengalaman, artinya sudah pernah merasakan bagaimana pergantian kurikulum gitu ya. Nah, ini juga akan kita mulai di semester depan, seperti yang disampaikan Bu Cindy, bahwa secara berkala kita diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan ya selama 4 tahun terkait dengan ya mungkin adanya perbaikan-perbaikan hasil evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya gitu ya, sehingga masih ada ruang perbaikan tadi supaya memang target lulusan ini akan tercapai nantinya dia sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Jadi kita akan coba berikan beberapa panduan nanti, terutama untuk transisinya supaya memudahkan gitu ya, terutama bagi yang terkena dampak ya. Kalau angkatan 2020 nanti akan otomatis bisa langsung menggunakan kurikulum baru, tapi bagi yang 2019, 18, 17 terutama ya nanti ini akan sedikit banyak terpengaruh ya. Artinya bagaimana kemudian penyesuaiannya ini nanti akan dijelaskan pelan-pelan. Baik, next. Yang pertama ini adalah dasar ya, bagaimana kita menyusun kurikulum yang baru di 2020 ini ya, melihat beberapa masukan feedback ya dari alumni terutama, kemudian juga pengguna user serta advisory board ya yang kita punya. Jadi kita ingin menangkap bagaimana sebenarnya perkembangan di dunia kerja dikaitkan dengan kurikulum yang berlaku di 2016 yang sudah ada gitu ya. Apakah memang sudah sesuai, cocok atau tidak gitu ya. Kemudian juga masukan dari mahasiswa kaitannya dengan beban terutama ya. Kadang SKS-nya tidak cocok gitu ya, terlalu kecil padahal tugasnya besar dan sebagainya. Jadi melalui kuesioner ini kita lihat, kita rangkum, kemudian untuk nanti bisa disusun mata kuliah apa kira-kira yang sesuai gitu ya. Nah, tentunya dalam penyusunan nanti juga akan melihat atau merefer pada beberapa dokumen yang standar ya secara global di dunia yang sudah ada, itu terkait dengan beberapa kriteria ya atau mungkin juga kompetensi yang harus ada untuk level sarjana gitu ya. Jadi kita menggunakan Washington Accord ini dari International Engineering Alliance, kemudian ada dari AAEE, American Academy of Environmental Engineers, kemudian ada ABET juga, Accreditation Board of Engineering and Technology. Di dalam negeri kita punya IAB ya, Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. Kemudian ada suplemen dari EIL, kemudian tentu KKNI ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, bagaimana nanti bisa disesuaikan. Nah, dari dokumen-dokumen tersebut, kita tentunya akan bisa paling tidak mengadop beberapa kompetensi yang harus ada ya dalam rangka perbaikan di kurikulum 2016. Jadi mungkin kurikulum 2016 sudah memasukkan beberapa kompetensi, namun mungkin masih belum sesuai gitu ya. Kemudian benchmarking juga ke beberapa universitas di dalam dan luar negeri gitu ya, misalnya ITB, ITS, kemudian UI. Maupun ya bagaimana persiapan gitu ya untuk kita bisa ikut dalam akreditasi IAB dan ABET misalnya. Kemudian next dari ini kita akan coba paparkan ya kerangka yang akan kita sampaikan dalam sosialisasi ini ya, mulai dari penentuan ELO-nya, mungkin sudah pernah dengar ya, sering dengar.
kemudian evaluasi kurikulum 2016-nya sendiri, apa saja perubahan yang terjadi, kemudian perbaruan di kurikulum 2020, serta usulan ya yang sudah fix terkait dengan kurikulum 2020 untuk prodi S1 reguler maupun paralel TL. Kemudian di tengah-tengah perubahan tadi ada juga nanti dikaitkan dengan kampus Merdeka ya, Merdeka Belajar yang disampaikan Bu Cindy tadi, bagaimana kita bisa mengakomodir. Kemudian yang terakhir nanti penyampaian transisinya, ya, aturan transisi supaya tadi memang berjalan lancar ya perubahan yang terjadi dari 2016 ke 2020, terutama untuk tadi angkatan 2019, 18, dan 17. Oke, next. Nah, ini yang pertama tentang expected learning outcomes, bahwa ada kemampuan yang harus dipenuhi ya, yang kita harapkan bagi para lulusan. Nah, ini kalau mengacu yang pertama tadi dari Washington Accord, ini ada 12 ya graduate attribute profile-nya. Jadi dari engineering knowledge ya, pengetahuan dasarnya tentang keteknikan, kemudian bagaimana harus bisa menganalisa suatu permasalahan, kemudian memberikan solusi ya terkait dengan apakah desain maupun pembangunan gitu ya, infrastruktur. Kemudian investigasi penyelidikan ini ya menjadi salah satu syarat ya bagaimana kita bisa nanti menganalisa problem apa yang ada ya. Kemudian ada modern tools, ini kaitannya dengan kemudahan gitu ya dalam melakukan simulasi, khususnya untuk memang data-data yang mungkin banyak ya dilibatkan, apakah itu sampling gitu ya, kemudian bagaimana untuk mendesain, terutama kalau di TL tentunya jaringan misalnya gitu ya, perpipaan dan sebagainya. Apalagi dengan masa yang sekarang ini, mestinya ini sangat relevan ya, harus banyak bisa diakomodir. Kemudian engineer dan society, bagaimana kemudian Anda nanti setelah lulus sebagai engineer ini tentu berkaitan langsung ya, berhubungan dengan masyarakat sekitar, apakah dalam bentuk pengemas ataupun implementasi suatu tadi bangunan TL gitu ya, ini yang tentunya akan menjadi bisa menjadi kendala kalau memang hubungannya tidak serasi gitu ya, artinya keselarasan antara 3 pilar ya, sustainable development, ada lingkungan, ada sosial, ekonomi, ini mestinya harus berjalan bersama. Kemudian environment dan sustainability ini juga penting, bagaimana kemudian aspek pembangunan mestinya juga memperhatikan lingkungan ya, yang ramah lingkungan, desainnya gitu ya, operasionalnya, sehingga memang bisa berkelanjutan ya, sustainable. Ethics ini juga harus dibekali ya, Anda tentunya selain secara akademis ya punya intelek atau IP yang tinggi, tapi sisi ethics dan kejujuran terutama ya ini harus selalu dipegang ya sampai dengan dunia kerja ya, dari yang simple misalnya ya, makanya nanti ada kalau di skripsi atau seminar ya, ada plagiarisme, itu mulai hal-hal yang kecil bisa ditanamkan gitu ya, sehingga nanti Anda terbiasa. Jadi etiknya akan terpenuhi. Individual dan teamwork ini saya pikir sudah berjalan beberapa ya di tugas-tugas individu maupun tugas kelompok ya, untuk melatih Anda bisa bekerja sama dalam tim ya. Jadi tidak hanya individu sendiri, nanti dunia kerja tentunya akan berkolaborasi ya, bekerja sama dengan mungkin teman bidang lain ya, dari unit lain gitu ya, sehingga ini dari awal sudah bisa dibekali. Kemudian kemampuan komunikasi ini juga penting, bagaimana Anda nanti bisa mempresentasikan ya, terutama banyak alumni-alumni kemudian juga menyampaikan bagaimana communication skill ini penting ya, untuk meyakinkan misalnya gitu ya, kepada user terutama ya, kalau Anda menjadi tim konsultan misalnya, ini sangat penting ya, presentasi yang simple, mudah dimengerti gitu ya, bagaimana hanya dengan waktu yang terbatas, misalnya 5 menit gitu ya, 10 menit Anda bisa menyajikan dengan lengkap maksud dan tujuan. Yang ke-11 ini ada project management dan finance ya, ini penting juga tadi dari triple
sustainable development, ya basicnya, sisi ekonomi, bagaimana proyek manajemen ini juga harus dipertimbangkan ya dalam suatu pembangunan infrastruktur TL misalnya ya. Jadi nanti kalau Anda mendesain mestinya juga sampai RAB-nya paling enggak ya, walaupun kasar, kira-kira berapa unit cost-nya gitu ya yang diperlukan nanti dalam rangka untuk mencari sumber pendanaan dan sebagainya ya. Kalau ada yang jadi sponsor juga pengen tahu gitu ya, break even point-nya di mana gitu ya, makanya ada Ecotech dan sebagainya kemarin sudah. Kemudian yang terakhir ini penting ya, lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Artinya ya Anda tidak hanya belajar di semester pertama misalnya ya, mata kuliah kemudian ditinggalkan, tapi kemudian akan dipakai untuk semester 2, semester 3, 4 dan seterusnya. Jadi sekali lagi mohon ini dipakai terus ya, bekal yang sudah ada di semester 1 sampai dengan mungkin berapa, semester 4, 5 gitu ya, bagi Anda yang sudah di akhir-akhir semester, sehingga misalnya gambar teknik gitu ya, gambar konstruksi ya, bagaimana kemarin membuat gambar dengan skala gitu ya, itu penting ya, karena pengalaman di akhir-akhir itu banyak terlupakan. Nah, lifelong ini juga nanti secara khusus bisa di saat membuat skripsi ya, bagaimana Anda melakukan review sebenarnya apa saja sih yang sudah terjadi di luar sana ya, makanya ada literatur review, melihat artikel, ini tentunya bisa digali secara mandiri ya, sampai dengan nanti Anda lulus ya. Ini akan menjadi pembelajaran yang sepanjang hayat. Jadi ini 12 ini penting kami anggap dari Washington Accord. Kemudian next ada referensi lain yang tadi sudah disebutkan di depan. Oke, ini tentang detailnya ya, dari 12 tadi, nanti bisa dibaca, akan dibagikan PPT-nya untuk masing-masing kompetensi dari 12 tadi ya. Kemudian ini yang berikutnya tadi, referensi dari AAEE ya, mereka mengeluarkan Environmental Engineering Body of Knowledge ya, yang harus dipenuhi, terutama khusus untuk bidang TL ya, di sini Environmental Engineering. Jadi kurang lebih mirip ya, luaran yang diperlukan dari yang mulai basic ya, fundamental outcomes, kemudian ada enabling knowledge and skill ya, ini yang sudah mulai sedikit masuk mungkin ya ke core TL-nya ya, ada desain gitu ya, kemudian mulai mempertimbangkan risiko, uncertainty, creative design ya, sustainability, mirip-mirip, hampir mirip dengan yang Washington Accord. Kemudian sampai dengan ke professional outcomes ya. Tadi kaitannya dengan ethics, communication, lifelong learning ya. Jadi dari guidance yang dikeluarkan AAE ini juga kita akan gunakan, kemudian matchingkan ya, cocokkan sudah masuk di bagian Washington Accord yang mana ya, untuk masing-masing kompetensi tadi. Next. Yang kemudian juga kita masukkan dalam pertimbangan penyusunan ELO-nya, kompetensinya, itu dari UI ya. Jadi kalau diketahui bahwa UI juga paling tidak punya ya kompetensi istilahnya minimum ya, yang harus ada, mulai dari critical thinking, kemudian melibatkan social science, national humanities, ada informasi dan teknologi, komunikasi dan entrepreneurship. Nah, jadi kita menimbang bahwa kompetensi 4 yang lain di atas ini sudah terwakili dalam Washington Accord gitu ya, dan AAEE tadi ya. Jadi kita hanya mengambil kemudian dari sisi entrepreneurship ini yang mungkin belum ada secara eksplisit di Washington Accord maupun AAEE ya, sehingga kita masukkan ini sebagai kompetensi tambahan. Jadi secara total next kita akan punya 13 kompetensi ya dalam kurikulum 2020 ini ya. Jadi dari 12 Washington Accord dan AAEE tentunya ya, kemudian ditambah 1 kompetensi UI. Berikutnya ini adalah kerangka ELO yang sudah kita sesuaikan ya, tadi 13 ELO, nanti bisa dibaca pelan-pelan apa saja yang diharapkan dari masing-masing kompetensi ini gitu ya. Next.
Nah, kemudian dari situ kita coba juga mengkoreksi profil lulusan TL ya. Apa sih yang diharapkan nanti setelah lulus sehingga bisa mungkin cocok di dunia kerja kah? Atau mungkin ada yang langsung pengen lanjut ya ke S2, ke S3, atau mungkin pengen jadi dosen mungkin gitu ya, PNS dan sebagainya. Jadi yang pertama, kita ingin mencetak sarjana teknik lingkungan yang berkarir di bidang perencanaan, perancangan, pelaksanaan, artinya mungkin sampai dengan konstruksi ya, pembangunan, atau pengendalian sistem teknik lingkungan. Jadi ada pengendalian itu termasuk OP-nya ya, operational maintenance-nya, yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini keberlanjutan tadi ya, sustainable-nya. Jadi tidak hanya kemudian bangun selesai, tapi juga bisa berkelanjutan. Yang kedua, sarjana teknik lingkungan yang seperti apa? Ya? Tentunya yang kita inginkan adalah yang beretika, menjaga profesional, siap melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, ya, apakah S2, S3, dan seterusnya, ataupun mengembangkan kemampuannya guna menjawab dinamika perkembangan dunia di bidang teknik lingkungan. Ya, saya pikir isu lingkungan saat ini cukup ya masih menjadi permasalahan yang major gitu ya. Mulai dari dampak perubahan iklim gitu ya. Kemudian belum lagi isu pandemi sekarang ini gitu ya. Ini tentunya akan banyak kebutuhan-kebutuhan penyelesaian di bidang teknik lingkungan ya. Apakah itu dalam rangka pembangunan dan sebagainya. Dan ini tentunya akan sejalan lah. Istilahnya kita setelah dapat masukan, ini bagian profil yang mungkin bisa relevan terhadap dunia kerja maupun tantangan di bidang teknik lingkungan masa yang akan datang. Kemudian dari profil kita akan masuk ke next. Jejaring, ya, tadi komponen ELO-nya sudah dipetakan, ada 13, kemudian bagaimana kita bisa kelompokkan klasterisasi, mana yang bagian dari komponen UI, ya, di paling bawah ini, kuning, kemudian ada yang komponen untuk kompetensi dari fakultas, gitu ya, ada yang departemen, penunjang, yang di tengah ini adalah core-nya teknik lingkungan, gitu ya. Sehingga diharapkan dari hubungan antar ELO ini saling mendukung untuk menciptakan tadi profil lulusan yang ada 2 ini ya. Nah, kemudian yang menjadi highlight adalah di kompetensi akhir setidaknya ada 2 kemampuan ini yang utama ya, yang dibutuhkan untuk sarjana TL. Yang pertama tentang kemampuan meneliti, ini mungkin sudah sebagian jalan ya. Kemudian ada kemampuan desain, ya, bagaimana kedua hal ini bisa dibekali, gitu ya. Jadi tidak hanya sampai dengan menelitinya, tapi kemudian kemampuan desain ini juga mulai dikenalkan, sehingga nanti setelah lulus Anda sudah bisa ini tadi ya, perencanaan dan perancangan ini bisa terpenuhi. Ya, kemampuan meneliti bisa diwakili dari skripsi, ya, seminar skripsi. Kemudian kemampuan desain ini yang harapannya bisa dituangkan dalam suatu capstone project. Jadi ini yang menjadi satu hal baru juga di kurikulum 2020. Ya, kita akan ada capstone. Jadi kalau di teknik sipil mungkin ada proyek ya, kuliah proyek. Ini sebenarnya juga mirip. Jadi menjadi suatu mata kuliah desain perancangan yang memang di bagian akhir gitu ya, menjelang semester 7-8, artinya puncak ya, yang menggabungkan beberapa mata kuliah terkait dengan perencanaan maupun perancangan di semester sebelumnya ya, di awal-awal. Oke, next. Nah, ini yang kemudian setelah tadi ELO-nya ditetapkan, kita lihat evaluasi kurikulum 2016 ya, dari masukan beberapa stakeholders. Ini ada alumni, ada users, tadi pengguna, ada advisory board, mahasiswa juga ya. Kalau dirangkum berdasarkan tadi kuesioner, interview, ya, selama diskusi dengan
para stakeholders, kita temukan feedbacknya. Yang pertama misalnya terkait dengan mata kuliah yang sesuai di dunia kerja. Ini mereka banyak mengharap ada mata kuliah yang bisa langsung gitu ya, relevan ya, dikenalkan untuk kurikulum yang baru ya, sehingga mereka tidak istilahnya kelabakan ya, begitu masuk dunia kerja harus mencari sendiri dan sebagainya ya. Kemudian update materi kasus ya, studi kasus bahkan sampai dengan pemrograman. Jadi ini penting untuk disisipkan gitu ya. Syukur-syukur mungkin jadi mata kuliah yang baru ya, yang isinya sudah lebih update terkait dengan mungkin isu-isu terkini gitu ya. Dari user pengguna, pengenalan software ini penting karena biasanya mereka menugaskan silakan mendesain gitu ya, atau membuat simulasi kaitannya dengan distribusi air misalnya, ataupun juga hal yang lain. Ini softwarenya juga sudah baru ya, paling nggak mungkin AutoCAD sudah biasa ya. Nanti software-software yang relevan, yang terbaru, ini mestinya juga bisa dikenalkan. Peningkatan soft skill juga menjadi poin yang disampaikan pengguna ya. Bagaimana kemudian kemampuan terutama misalnya tadi komunikasi ya, presentasi, maupun juga soft skill yang lain, ini sangat mereka butuhkan ya di lapangan, di dunia kerja. Dari advisory board ini juga perlu ada penambahan aspek legal ya. Jadi peraturan terbaru ya, walaupun mungkin beberapa mata kuliah sudah ada ya, tapi mungkin perlu dikembangkan, diupdate. Mungkin juga kalau ada dengan pemberian materi langsung dari praktisi misalnya, jadi akan lebih relevan untuk mata kuliah tertentu. Kemudian ini yang sama juga peningkatan soft skill. Jadi intinya kalau dirangkum ini tadi bisa menjadi masukan bagi perbaikan kurikulum 2020 ya. Jadi kita coba follow up untuk dimasukkan dalam pembahasan kurikulum. Next. Nah, yang berikutnya juga selain dari tadi stakeholders, kita dalam rangka akreditasi IAB ini banyak mendapatkan masukan ya. Bagaimana tadi yang disampaikan Bu Cindy, terutama PDCA-nya, Plan Do Action untuk perbaikannya ya. Artinya ada evaluasi dari perencanaan, ada do-nya, melakukannya seperti apa, PDCA ya, kemudian evaluasinya seperti apa, dan action-nya seperti apa. Jadi salah satunya adalah selain beberapa mata kuliah, kemudian kemarin yang dikritisi ada praktikum juga, ini yang paling ditekankan adalah terkait dengan proyek desain ya. Jadi harus ada proyek desain di akhir-akhir semester sebagai titik istilahnya kulminasi ya, penggabungan beberapa tadi mata kuliah yang terintegrasi dalam suatu mata kuliah, sehingga nanti harapannya kompetensi keterampilan ini dalam mendesain terutama ini bisa tercapai ya. Nah, ini yang akan kita pertimbangkan juga. Kemudian berdasarkan beberapa masukan tadi, next, kita bisa sedikit banyak melakukan modifikasi ya, perubahan di kurikulum 2020 ini. Jadi apa saja bentuk perubahannya? Ini ada kurang lebih tadi 14 mungkin ya. Jadi yang 7 pertama ini mata kuliah yang ada perubahan, apakah itu penggabungan atau justru penghilangan gitu ya, atau pengayaan gitu ya. Ini nanti ada di slide ini. Jadi misalnya fisika mekanika panas gitu ya. Kemudian dengan termodinamika ini nanti digabung ya. Jadi panasnya ke termodinamika misalnya, tapi kemudian aspek fisikanya mungkin lebih ke penekanan pada hukum-hukum Newton tentang gerak ya, gaya, karena nanti akan dipakai di misalnya mekanika fluida ya, hidrolika dan sebagainya. Jadi ini masih tetap diperlukan ya. Kemudian praktikum ini dihapus ya, praktikum fisika mekanika panas,
Demikian juga untuk fisika listrik karena dianggap tidak efektif ya, artinya tidak relevan atau terkait langsung dengan materi TL-nya ya. Jadi mungkin nanti sisa SKS-nya bisa dipakai untuk mata kuliah lain yang baru, yang lebih relevan. Demikian pula untuk fisika listrik gelombang dan optik ini juga dihapuskan. Nah, statistik dan probabilistik ini lebih diperkaya kontennya ya. Di sini ada judul barunya, berubah nama dengan desain eksperimen. Jadi bagaimana nanti bisa langsung dipakai terutama untuk menganalisa ya data-data bagi Anda yang sudah eksperimen terutama ya untuk seminar maupun skripsinya. Jadi bisa langsung diaplikasikan ya. Jadi tidak hanya sekedar dasar ya, tapi sudah langsung nanti penerapannya seperti apa. Kemudian ada matematika teknik lingkungan, ya ini perubahan dari kalkulus lanjut, ya ini sama. Jadi intinya supaya lebih fokus ke bidang matematika atau kalkulus di teknik lingkungan yang banyak dipakai nanti seperti apa. Next, berikutnya ini ada gambar konstruksi teknik lingkungan, ya. Ini penggabungan mata kuliah. Jadi sebelumnya gambar konstruksi dan konstruksi bangunan ya, kemudian di merge menjadi gambar konstruksi dan lingkungan. Ya, kontennya mungkin lebih fokus pada bangunan teknik lingkungan. Ya, kalau mungkin dulu ini agak terpisah, mungkin banyak bangunan gedungnya, gitu ya. Tapi nanti akan lebih dikenalkan lebih ke bangunan teknik lingkungan. Kemudian kebumian dan pemetaan, ini juga pengayaan ya. Jadi untuk memenuhi kompetensi ilmu bumi, ya, kebumian, lebih ke arah penerapan tadi salah satunya modern tools ya, GIS ya. Jadi mungkin kalau yang dapat dulu IUT ya, ilmu ukur tanah, kemudian sekarang lebih istilahnya diupdate menggunakan GIS ya. Yang berikutnya ada properti material teknik lingkungan, ini perubahan nama ya. Nantinya akan fokus pada material-material yang memang bisa dimanfaatkan untuk bangunan TL. Mikrobiologi lingkungan, ini ada penambahan SKS ya, karena bebannya dirasa cukup besar dengan tugas-tugasnya, apalagi ada praktikum gitu ya. Kemudian berikutnya perancangan jaringan pengumpul air limbah, ini dipisah ya, pemecahan konten dari PJTL gitu ya, perancangan jaringan dan lingkungan, kemudian akan dipecah menjadi perancangan jaringan pengumpul air limbah dan air bersih atau air minum ya. Jadi 12-13 ini pecahan dari PJTL, karena memang dari sisi konten ya berbeda, sehingga mungkin akan lebih fokus kalau bisa dipisah ya. Kemudian K3 dan resiko lingkungan, ini awalnya K3L gitu ya, kemudian perlu ditambahi dengan fokus pada resiko lingkungannya. Ya, selain K3, kemudian resiko lingkungan, ini juga banyak tentunya dipakai nanti setelah lulus ya di dunia kerja, terutama untuk Anda yang bekerja di konsultan, bidang-bidang lingkungan, tentunya ini sangat relevan. Nah, ini kemudian mata kuliah baru yang memang muncul di 2020 ya, kurikulum baru. Yang pertama ada komunikasi efektif. Ya, ini selain supaya sama dengan yang di teknik sipil ya, tidak ada iri atau jealous gitu ya. Kenapa di sana ada, di sini tidak. Kami juga memandang penting tadi masukan dari stakeholders ya, bagaimana membekali soft skill, komunikasi supaya efektif. Jadi Anda bisa manfaatkan nanti untuk membuat tulisan ilmiah gitu ya. Kemudian presentasi untuk tugas-tugas besar, kemampuan menulis seminar, skripsi, bahkan CV ya. Nanti untuk Anda setelah lulus ini tentunya sangat menunjang ya. Kalau dimanfaatkan ya dengan baik. Kemudian ada biologi lingkungan. Nah, ini juga dari hasil tadi analisis di ELO-nya, baik Washington Accord maupun AAEE, sepertinya perlu pengayaan ya kemampuan ilmu biologinya
nanti untuk membekali mata kuliah mikrobiologi misalnya ya. Praktikum dasar ini juga sesuai dengan masukan dari IAB ya, akreditasi. Ini kriteria yang mungkin dianggap penting ya, daripada tadi praktikum fisika. Justru kenapa yang praktikum terkait dengan TL-nya tidak ada ya, sehingga ini kita masukkan sebagai mata kuliah baru 1 SKS untuk mendampingi mata kuliah kimia dasar. Ya, tentunya nanti akan terpakai lagi ya kemampuannya untuk laboratorium kimia, khususnya kimia lingkungan maupun lab link dan seterusnya ya. Yang berikutnya ada kemahasiswaan. Ini juga kesepakatan dengan tim teknik sipil ya, kurikulum teknik sipil rasanya perlu ya, ada satu mata kuliah ya yang untuk mengapresiasi, kemudian sekaligus juga mendorong mahasiswa ini aktif terlibat dalam apakah itu organisasi ya, IMS maupun BEM maupun juga lainnya gitu ya, termasuk kalau ada prestasi-prestasi ya. Nah, sehingga nanti ini yang menjadi tadi sisi lain mungkin ya untuk pengembangan soft skill ya, tidak hanya di kelas, tapi kemudian bagaimana aktivitas di luar ini juga kita hargai ya, kita apresiasi, walaupun hanya 1 SKS ya, nanti bisa istilahnya apa, diklaim ya. Anda punya kegiatan tadi kemahasiswaan kah, lomba dan sebagainya, ini bisa diklaim untuk dapat 1 SKS ya. Bagaimana nanti penentuan poinnya gitu ya, kemudian teknisnya ini akan disampaikan lebih detail ya, berapa poin minimal untuk bisa mendapatkan 1 SKS tadi. Ya, nanti juklaknya ada, nanti akan di-share. Kemudian proyek akhir perancangan infrastruktur teknik lingkungan, ini yang capstone tadi ya, 4 SKS. Jadi mata kuliah baru mengakomodir kriteria IAB sebagai mata kuliah puncak ya, capstone design yang merangkum keahlian teknik lingkungan khususnya bidang perancangan ya, yang telah dipelajari dari semester 1 sampai 6. Jadi itu mata kuliah baru yang dirasa perlu ya, ada dalam kurikulum 2020. Kemudian ini sedikit tentang MK proyek akhir tadi, perancangan ya, capstone-nya. Nanti bisa dibaca, di silabus juga sudah ada bagaimana target capaian ya. Intinya Anda bisa mendesain infrastruktur dan lingkungan ya, dan menyajikannya dalam bentuk dokumen, tender juga ya, ada RAB-nya tadi. Apa saja yang harus ada, mulai dari gambar rancangan, ya, rencana kerja, rencana anggaran, dokumen pendukung. Jadi mirip-mirip dengan yang KP di extend untuk perancangan gitu ya. Kalau di sipil mungkin proyeknya juga sudah mirip kontennya apa yang diharapkan. Ya, kemudian silabusnya nanti bisa dibaca. Nah, prasyarat ini yang penting adalah harus sudah mengambil mata kuliah perancangan struktur teknik lingkungan ya. Kemudian juga ekotek, perencanaan sistem pengolahan air minum, perencanaan sistem pengolahan air limbah ya. Jadi ini akan dipakai sebagai perancangan akhirnya nanti. Oke, next. Nah, kemudian ini yang kita coba susun kurikulum 2020 strukturnya ya, untuk reguler maupun paralel. Jadi di semester 1, 2, 3, 4 ya, bisa dilihat ada warna blok yang berbeda. Jadi kalau semester 1 ini agama dan bahasa Inggris ya, kuning artinya dari UI gitu ya. Kemudian terkait dengan semester 2 MPKT bisa dilihat hanya 1 ya. Dulu ada MPKT-A, MPKT-B, sekarang 1 dengan SKS cuma 5. Ya, artinya berkurang SKS-nya. Bahasa Inggris juga cuma 2. Nah, ini nanti juga modelnya adalah klaim hasil tes ya, proficiency test. Jadi mungkin tidak dalam bentuk kelas, tapi kalau Anda sudah punya sertifikat, ini bisa diklaim untuk mendapatkan SKS-nya. Kemudian di semester 1 ini ada yang biru tadi adalah fakultas ya.
sisanya adalah yang sudah mata kuliah teknik lingkungan maupun juga ada yang bersinggungan dengan sipil. Nanti bisa dilihat. Kemudian semester berikutnya, semester 5, 6, 7, 8 ya. Di sini yang sedikit berbeda selain tadi posisinya ya, nanti bisa dilihat, nanti ada di belakang bagaimana perubahannya. Selain tata letak ya, karena memang kemudian SKS di awal berkurang, tadi ada MPKT yang berkurang gitu ya, sehingga ada beberapa mata kuliah di akhir yang didorong ke depan gitu ya. Ini ada mata kuliah juga pilihan. Dulu pilihan, sekarang ada pilihan atau minor ya. Mulai dari semester 4 kalau nggak salah tadi ya. Sudah mulai dibuka ya, disebar ke semester 4, 5, 7, 6, 7, 8 ya. Supaya tadi nanti mengakomodir Anda bisa mulai mencicil untuk mengumpulkan, terutama katanya nanti dengan mata kuliah merdeka misalnya ya, maupun memang mata kuliah pilihan dari core TL-nya yang seperti biasa. Ya, ini nanti bisa lihat. Nah, kemudian apa yang terjadi perubahan atau perbedaan antara kurikulum 2016 dan 2020 ya. Jadi sisi kiri ini kurikulum 2016, yang kanan 2020. Ya, Anda bisa lihat perbandingannya. Semester 1 awalnya ada MPKTB, jadi hilang ya semester 1-nya, berkurang. Dari sisi SKS mungkin kita tetap pertahankan supaya di awal-awal ini tetap paket ya, 20. Ini sama-sama 19 ya. Kemudian semester 2 ada yang hilang, olahraga. Ya. Mungkin kalau yang ingat, pernah ngambil mata kuliah olahraga. Ya. Kemudian fisika juga tadi yang dihapus. Praktikumnya juga ya, diganti dengan mata kuliah dari semester sebelumnya yang turun ke bawah. Ya. Kemudian yang berikutnya, di semester 3 dan 4 ya. Semester 3 ini ada penambahan atau mungkin perubahan mata kuliah baru tadi ya, yang diberi asterik ya, bintang, matematika dan lingkungan, kemudian tadi statistik dan probabilistik design eksperimen ya. Ada properti material untuk teknik lingkungan, demikian pula untuk mekanika tanah ya. Mekanika struktur. Kemudian bagian 2016 ada yang dicoret, itu konstruksi bangunan dan termodinamika, karena tadi sudah digabung di depannya. Ya, semester 4 ini mulai ada pilihan atau minor, ya, pilihan minornya, nanti kalau mau diambil. Oke, next. Kemudian semester 5, 6, ya sama, sebelah kiri. Yang dihapus adalah perancangan jaringan TL, tadi yang sudah dipecah ya menjadi 2. Untuk perancangan instalasi pengolahan air limbah dan air minum ya di semester 6. Kemudian yang baru tadi perencanaan pengolahan limbah pada terpadu ya di semester 5 yang di bintang. Semester 6 ada K3 dan resiko lingkungan. Ya. Lainnya kemudian ada juga pilihan dan minor yang ditawarkan di semester 5 dan 6. Oke, next. Nah, di semester 7 dan 8 ini hampir tidak ada perubahan. Mungkin yang baru ini lupa di bintang ya. Di semester 7 ada proyek akhir perancangan infrastruktur dan lingkungan ya. Ini menjadi mata kuliah yang baru. Kemudian pengolahan limbah industri dan bahan buangan berbahaya, ya, serta metodologi penelitian dan seminar. Jadi ini secara konten yang mungkin mengalami perubahan. Kemudian selain ada tadi pilihannya tidak hanya pilihan biasa, tapi pilihan minor juga disediakan, sehingga bisa dimanfaatkan ya. Next. Nah, ini kalau diringkas dari semester 1 sampai dengan semester 8
terkait distribusi SKS ya, walaupun diharapkan tetap gitu ya, kurang lebih 20, tapi ini yang mungkin yang maksimal ya, bisa kita susun ya, karena susah untuk bisa mendapatkan semuanya 20 SKS ya, jadi 19, 21, 20, 18 ya. Semester 56 bisa 20-20, semester 78 yang mulai berkurang ya, 14 dan 12 SKS. Nah, kemudian harapannya komposisi mata kuliah yang di-deliver ini juga tetap memenuhi ya target persentase, apakah itu mata kuliah universitas, fakultas maupun keahlian ya, core-nya ya. Kalau kita lihat ini core TL-nya 63%. Kemudian mata kuliah pilihan ini tadi yang mengakomodir apa namanya kuliah atau merdeka belajar tadi ya. Jadi 19 KS kurang lebih 13%. Ya, karena untuk menjaga tetap tadi ritme akreditasi IAB ya, intinya harus ada core yang lebih dari 50%. Next. Jadi totalnya tetap 194. Kemudian ini konten mata kuliah dasar ya, basic science dan mathematics yang harus 20% juga ya, kriteria IAB. Jadi mata kuliah apa saja yang kita klaim sebagai basic science dan math tadi ya. Ada 29 SKS, antara lain dari kalkulus, kimia dasar, kalkulus 2 dan seterusnya nih ya. Artinya sudah terpenuhi apa yang jadi syarat minimal ya, dengan berbagai tadi simulasinya. Kemudian kalau dilihat jejaringnya, ini adalah diagram alir ya, dari semester 1 sampai dengan akhir nanti 8, bagaimana hubungan antar mata kuliah ya, kaitannya nanti dengan syarat pengambilan juga ya, requisite harus mengambil mata kuliah apa, pendukung sebelum mengambil mata kuliah tertentu di semester-semester akhir misalnya ya. Ya, jadi ada mata kuliah UI ya, warnanya, mata kuliah teknik sipil, mata kuliah fakultas, serta mata kuliah core teknik lingkungan ya, terutama yang dikotaki di dalam ini ya. Oke, next. Nah, bagaimana kemudian tadi implementasi dari kebijakan Kampus Merdeka ya dalam kurikulum 2020 ini. Walaupun sudah tadi coba disusun, kita lihat detailingnya ya, apa saja yang kita masukkan. Jadi yang pertama tetap istilahnya apa? Arahan gitu ya, terkait dengan Kampus Merdeka ini diakomodir sebisa mungkin dalam kurikulum 2020 ya, walaupun tetap kita pertimbangkan sebatas tidak mempengaruhi atau menghambat ya akreditasi IAB ya, karena ada kriteria kurikulum harus memuat setidaknya 70% tadi ya, core kompetensi. Kalau di kita tadi sudah berapa? 69 ya. Nanti plus yang lain bisa tercapai 70. Kemudian sains matematika yang basic tadi 20% ya. Jadi ini penting karena apa namanya, untuk apa, memastikan akreditasinya tetap berjalan ya. Jadi kalau kita mengabaikan nanti justru tidak terakreditasi ya, sehingga ini akan juga memberikan apa namanya, profil TL kita yang tidak setara gitu ya. Nah, sehingga di Kampus Merdeka ya, ini apa yang kita lakukan, kita titipkan di mata kuliah TL. Jadi ada 19 SKS yang kemudian nanti bisa diklaim untuk mengakomodir Merdeka Belajar ini gitu ya, Kampus Merdeka. Jadi tadi seperti disampaikan di struktur kurikulum ada mata kuliah pilihan atau minor tadi ya, yang sudah disebar dari semester 4 sampai dengan 8 ya. Jadi Anda bisa manfaatkan mulai dari awal gitu ya, sehingga tidak akan tertumpuk ya, terakumulasi di semester akhir. Anda bisa mulai nyicil ya.
Kemudian bentuknya bisa dalam mata kuliah magang, ya ada magang A dan magang B yang kita tawarkan. Jadi kalau magang A ini lebih yang unskilled job istilahnya ya, mau magang bidang apa saja boleh, ya. Yang penting Anda dapat pengalaman pekerjaan gitu ya, untuk menggali keterampilan, tanggung jawab dan sebagainya ya. Kemudian magang B ini yang 3 SKS, lebih yang ke skill job ya, terkait langsung dengan bidang TL-nya. Jadi Anda mau magang di PDAM misalnya gitu ya, atau di konsultan kontraktor yang bidang lingkungan gitu ya, sehingga bisa langsung ya merasakan seperti apa. Ya mirip-mirip KP gitu ya. Kemudian kemahasiswaan, ini tadi yang baru ya, ini juga bisa diklaim sebagai kampus merdeka. Anda bisa melakukan istilahnya tadi kegiatan di luar kelas ya, organisasi, kegiatan mahasiswa yang lain, ataupun lomba dan sebagainya. Kemudian ada juga kebebasan untuk memilih full major, ya. Nanti ada major atau minor. Jadi kalau full major ini artinya seperti reguler biasa, ya. Anda menempuh semua mata kuliah dari semester 1 sampai dengan 8, tapi majornya adalah mata kuliah pilihan yang memang terkait dengan TL ya. Jadi mata kuliah biasa yang ditawarkan itu 18 SKS, ini akan menjadi full major untuk TL-nya. Ada juga kesempatan yang diberikan ya, tawaran Anda bisa mengambil kebebasan untuk memilih major dan minor 18 SKS gitu ya. Jadi kalau nggak ngambil skema yang pertama, Anda bisa yang major dan minor. Jadi mayornya tetap TL, tapi kemudian minornya ini mengambil istilahnya kompetensi dari prodi lain ya. Harapannya bisa untuk memperkaya kompetensi mayor TL Anda gitu ya, sehingga Anda akan bisa mendapatkan ya atau mencicipi gitu ya kompetensi dari prodi lain yang mungkin memang menunjang untuk bidang TL kita ya. Setelah lulus nanti Anda mau mengarah kemana gitu ya, apakah lebih ke desain, Anda ngambil ke arsitek ya, atau lebih ke industri ya, Anda bisa ngambil ke TI atau ke mesin misalnya gitu ya. Jadi silakan. Ada juga kebebasan untuk langsung memilih MT itu apa? Magister Teknik ya. Jadi dibuka program fast track 5 tahun dari S1 langsung ke S2 ya. Yang saat ini mungkin juga sudah berjalan, ada beberapa kakak kelas Anda mungkin yang sudah mengambil gitu ya. Nah, kemudian dari mata kuliah pilihan tadi yang dialokasikan 19 SKS ya, minimal 18 tadi, ini kalau bisa kita sarankan Anda bisa memilih yang memang menunjang skripsi gitu ya. Ini minimal 3 mata kuliah. Jadi skripsinya topiknya apa, silakan dipilih mata kuliah yang relevan ya, jangan sampai kemudian ya walaupun Anda bebas memilih bahasa gitu ya, ataupun mungkin mata kuliah lain di prodi atau fakultas lain, tapi sangat kami sarankan yang utama gitu ya, pilih yang menunjang skripsi, yang benar-benar menunjang, karena akan lebih menguntungkan juga ya. Anda bisa lebih memperdalam topik ya, kemampuannya. Kemudian juga magang ini juga dibuka, tadi magang A, magang B, ataupun student exchange ya, internship ya, Anda bisa juga klaim sebagai mata kuliah pilihan. Ya, silakan kalau yang ingin kesempatan keluar gitu ya, mencoba exchange atau magang, kalau ada program bisa dicoba ya. Kemudian yang terakhir ini lintas prodi, tadi sudah disampaikan, Anda boleh memilih mata kuliah dari prodi lain yang memang bersinggungan ya, relevan dan menunjang terutama core TL maupun nanti skripsinya. Next. Nah, ini beberapa rangkuman ya, bagaimana penerapan tadi kebijakan Merdeka Belajar untuk tiap-tiap mata kuliah di
kurikulum 2020. Nanti silakan dilihat ya, dibaca ulang bagaimana tadi keterangan ya, syarat dan sebagainya. Apa kalau disederhanakan 9 SKS tadi ada 3 opsi tadi ya yang ditawarkan. Yang teknik lingkungan yang ya ini apa namanya mengakomodir tadi kalau Anda ingin langsung mendapatkan MT dalam 5 tahun gitu ya. Jadi SKS di semester 78 ini untuk yang mengambil mata kuliah S2 gitu ya. Kemudian sisanya ini di semester 9-10 untuk 21 SKS yang tersisa. Jadi Anda akan bisa menggenapi SKS S2 ya untuk mendapatkan MT dalam waktu 5 tahun tadi. Oke, next. Nah, kita lihat opsi yang pertama untuk full major, kira-kira apa saja gitu ya yang bisa dipertimbangkan. Ini secara umum memang tadi reguler ya, fokus khusus pada program S1TL ya, keleluasaannya dalam 19 SKS ini terkait dengan mata kuliah pilihan yang memang sudah baku ya, yang 2016 kemarin memang itu yang menjadi kuliah pilihan, mata kuliah pilihan di Core TL, baik itu dari S1 maupun kemarin juga ditawarkan dari S2 ya, walaupun itu hanya yang terkait langsung dengan skripsi. Kemudian minimal 3 mata kuliah SKS, 9 SKS, yang menunjang skripsi tadi sudah di depan. Bentuknya tadi juga sama, Anda kebebasannya bisa magang untuk mata kuliah pilihannya, kemudian lintas jenjang. Ini kalau ngambil mata kuliah di pilihan di S2 ya, tentunya harus ada rekomendasi dari pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi bahwa memang mata kuliah di S2 ini yang tadi menunjang untuk terutama skripsinya ya, sehingga masih diperbolehkan untuk diambil gitu ya. Lintas fakultas atau lintas prodi sampai dengan exchange ke universitas lain yang sederajat atau bahkan ke luar negeri tadi ya, internship-nya. Nah, setelah struktur kurikulum ini yang menjadi apa namanya perubahan atau transisinya di fokus pada semester 4, 5, 6, 7, dan 8 gitu ya. Jadi di semester 4 ini sudah ada sedikit banyak perubahan beda dengan yang reguler. Kemudian semester 7 dan 8 ini sudah mulai apa namanya bisa mengambil mata kuliah pengayaan ya yang di mungkin bisa ditawarkan di S2-nya. Next. Opsi 2, mayor minor. Ini kalau tadi mayornya tetap teknik lingkungan, kemudian minornya Anda pengen tadi ya memperkaya di bidang industrinya, bidang mesin, atau mungkin ke sipilnya gitu ya, bangunan sipil ya untuk menunjang bangunan-bangunan TL. Ini Anda bisa mengambil yang opsi atau contoh di bawah ini ya, teknik lingkungan tapi kemudian minornya sipil. Jadi nanti bisa dilihat minor apa saja yang ditawarkan dari tiap prodi yang memang sesuai gitu ya dengan bidang TL terutama ya. Nah, harapannya nanti di transkrip ya itu juga akan muncul apa namanya keahlian tambahan ini yang minor ya kalau Anda memang mengambil pilihan yang opsi 2 ya. Ini terutama untuk yang nanti grup angkatan 2020 ya. Kemudian kelebihan
kekurangannya gitu ya, atau mungkin kendalanya untuk opsi major minor ini. Yang pertama, kalau dari sisi kelebihan tentunya Anda akan punya nilai plus gitu ya, mendapatkan wawasan atau ilmu dari bidang yang lain sehingga akan memperkaya gitu ya. Dan dalam dunia kerja mungkin akan lebih fleksibel, Anda bisa mencari yang istilahnya bidang pekerjaan yang lebih luas gitu ya, tidak hanya terbatas, tapi kemudian dengan kompetensi lain tadi tambahan ini bisa menjadi nilai plus pertimbangan bagi pengguna ya, user. Kemudian secara topik skripsi ini sangat dimungkinkan ya, kalau kemudian nanti bisa lintas juga ya topiknya. Artinya bisa menggandeng dosen pembimbing dari prodi lain ya, kalau memang kemudian topiknya bersinggungan gitu ya, open, tidak hanya terbatas pada bidang TL. Nah, tentu kendalanya adalah bagaimana memilih tadi yang pertama ya, mata kuliahnya yang ditawarkan apa, selain waktu ya, waktu kuliah jadwalnya seperti apa ya, apakah kemudian bentrok dengan jadwal di TL sendiri gitu ya, karena Anda akan mengambil dalam semester yang mungkin sama gitu ya. Ya, ini yang sedikit banyak menjadi tantangan, tapi tentunya ini menjadi ya istilahnya transisi ya, percobaan bagaimana kita bisa juga tetap mengakomodir Merdeka Belajar tadi ya dengan opsi mayor minor ini ya. Tentunya nanti kan ada evaluasi di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini contoh bagaimana mata kuliah minor yang ditawarkan dari prodi lain gitu ya. Ini contohnya dari ya saudara dekat gitu ya, dari teknik sipil, minor yang ditawarkan untuk KI struktur misalnya ya. Anda bisa lihat ada propma, statika gitu ya, mekanika solid. Jadi intinya memang mata kuliah yang menjadi feature atau menjadi unggulan di tiap KI maupun tiap prodi ya. Apa sih yang menjadi kemampuan istilahnya basic dasar yang diharapkan ya, atau ditawarkan untuk prodi lain. Kemudian tadi ada geotek, ada manajemen konstruksi, ada sumber daya air ya, mana yang Anda anggap relevan terkait dengan TL silakan ya, nanti dipertimbangkan kalau yang mengambil opsi major minor. Kemudian terakhir ini ada transportasi juga ya, mungkin terkait dengan pencemaran udara misalnya gitu. Nah, yang slide berikut ini adalah minor teknik lingkungan yang kita tawarkan ya untuk mahasiswa prodi lain ya selain TL atau non TL. Kemudian opsi 3 ini ada fast track yang ditawarkan ya 5 tahun Anda bisa dapat MT tadi ya, jadi kuliah S1-nya teknik sipil atau teknik lingkungan gitu ya, di teknik sipil dari semester 1 sampai 6, kemudian mengambil maksimal 12 KS mata kuliah S2 ya, sudah bisa mulai mengambil di semester 7 dan 8, kemudian sisanya ini 12 KS program S2 di semester 9 sampai 10 ya. Kemudian tidak perlu mengikuti ujian SIMAK. Jadi Anda sudah dimudahkan ya, kalau yang memang berminat, otomatis Anda hanya cukup mendaftar, kemudian bisa masuk untuk program S2 Fast Track ini ya. Jadi selain dimudahkan, Anda juga akan menghemat waktu, kemudian syaratnya juga dipermudah. Kalau dulu 3,5, sekarang 3,2 ya, jadi agak lebih fleksibel. Nah, tapi ada kemudian constraint-nya, jika gagal, Anda akan hanya mendapatkan gelar S1 ya, ST-nya. Ya, itu pun nanti dengan syarat Anda harus menyelesaikan ya skripsinya, balik ya, turun ke bawah, kita lihat ke belakang. Next.
Jadi ini kurikulum fast track tadi, Magister Teknik dalam 5 tahun. Anda bisa lihat kalau tertarik ya, tiap semesternya seperti apa. Kemudian ini yang semester akhir 7, 8, 9, 10 ya. Jadi sudah bisa mengambil mata kuliah di S2 ya, termasuk pratesis dan tesis sampai dengan publikasi ya. Sehingga kalau mengambil S2 ini Anda tidak perlu skripsinya ya. Tugas akhirnya nanti dalam bentuk proyek akhir perancangan. Kita lihat di belakang. Ini rangkuman untuk komposisi SKS mata kuliah dari semester 1 sampai dengan 8, semester 9 sampai dengan 10 ya. Tadi sudah dilihat. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya? Ini akan dikenalkan gitu ya. Program S1, S2 5 tahun ini dari masuk di awal ya. PSAF maupun PSAD, jadi nanti angkatan 2020 juga akan mendapatkan lagi gitu ya. Kemudian program ini bisa di istilahnya apa? Diambil atau didaftarkan sejak awal semester 5 ya, kalau Anda tertarik dengan proses seleksi di akhir semester 5. Ya, tadi katanya dengan pengganti SIMAK dan sebagainya ya, Anda bisa mulai dari semester 5 sehingga 6, 7, 8-nya tadi sudah bisa langsung istilahnya shift ke mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum fast track-nya. Nah, kewajiban tugas akhirnya tadi ya, ini tidak dalam bentuk seminar dan skripsi, tapi mata kuliah proyek akhir perancangannya ya. Sehingga nanti yang menjadi puncaknya adalah di tesisnya ya. Kalau kemudian memang lancar dan Anda bisa menyelesaikan ya. Tapi kemudian kalau di tengah jalan Anda merasa wah kok berat gitu ya. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan gitu ya. Ya bukan menakuti ya. Tapi kalau in case Anda tidak bisa, maka Anda bisa membatalkan ya. Atau dianggap membatalkan. Dan tadi gelarnya tetap S1 kalau Anda lulus tetap harus menyelesaikan sebagai penggantinya ya, menyelesaikan kewajiban tugas akhir seminar skripsinya ya. Sehingga Anda akan dapat tetap gelarnya S1 tadi ya, ST-nya kalau memang di tengah jalan gagal. Tapi kalaupun prosesnya lancar ya, Anda akan dapat MT-nya ya, tanpa skripsi ya, hanya perancangan infrastruktur TL-nya. Baik, yang berikutnya, nah ini masa transisi, apa saja nanti aturan yang akan mungkin perlu diperhatikan selama transisi ini. Jadi akan disampaikan oleh Nabila ya, ada Nabila atau Dwija? Anda bisa lihat nanti yang perangkatan ya 2019 seperti apa. Ini hanya gambaran ya, usulan dari kami, dari tim kurikulum supaya memudahkan Anda untuk memilih ya mata kuliah di semester berjalan nanti ya 2019, 2018 maupun 2017 kaitannya dengan mata kuliah penyesuaian ya, supaya kemudian kalau tadi posisinya bertukar ini tetap bisa diambil gitu ya. Nanti tetap ada fleksibilitas mata kuliah tertentu dibuka di semester ganjil dan genap gitu ya, sehingga bisa tadi mengakomodir apa-apa yang perlu diambil saat ini gitu ya, kaitannya dengan sebagai mata kuliah prasyarat dan seterusnya ya. Ini tolong dilihat dengan baik. Kalaupun ada kasus lain ya, mungkin tidak semua mahasiswa akan sama ya kasusnya. Ya, apakah keterbatasan jumlah SKS, kemudian ya karena IP-nya sehingga tidak bisa sesuai dengan apa yang kita contohkan, kita tawarkan ya. Jadi sangat terbuka kemungkinan untuk mengambil mata kuliah yang mungkin berbeda dengan yang kita tawarkan ya. Nanti untuk diskusi juga dengan PA bahwa mata kuliah ini bukan kemudian berarti harus fix Anda harus mengambil seperti ini ya. Mungkin ini hanya untuk gambaran bagaimana Anda bisa memilih mata kuliahnya.
Silakan mungkin Nabila atau Dwica kalau ya Pak. meneruskan ini. Ya baik semuanya. Mungkin mikrofonnya Pak Nyoman bisa di-mute Pak. Baik. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya Nabila Putri Andri Alifa. Saya merupakan bagian dari tim kurikulum Departemen Teknik Sipil untuk program studi Teknik Lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masa transisi untuk mahasiswa angkatan 2017, 18, dan 19 terkait dengan perubahan kurikulum dan bagaimana adaptasinya di masa transisi untuk mahasiswa terkait dengan perubahan kurikulum 2020. Nah, di sini kalau kalian lihat bahwa untuk tahun ajaran 2020 dan 2021 yang berlaku hanya kurikulum 2020 saja. Jadi untuk kurikulum 2016-nya tidak berlaku lagi. Nah, nanti ada kemungkinan bahwa mata kuliah yang akan berubah dan berganti atau terhapus. Nah, itu nanti akan ada kesetaraannya. Nah, untuk angkatan 2019, 18, dan 17 itu akan mengikuti 2020. Jadi 2016-nya tidak akan berlaku. Nah, untuk adaptasi ini maka akan ada masa transisi pada tahun akademik 2020 2021. Nah, untuk masa transisinya bisa saja hanya dalam 1 tahun atau bisa juga dalam agak lebih panjang. Jadi akan tergantung dengan kondisi situasi mahasiswanya masing-masing. Nah, jika diperlukan ini ya sebelumnya Pak Nyoman sudah jelaskan akan dibuka mata kuliah yang dalam 2 semester. Jadi akan dibuka dalam ganjil genap untuk mengakomodir kebutuhan mahasiswa untuk masing-masing angkatan seperti itu. Nah, mungkin boleh next. Nah, ini ada beberapa aturan transisi yang ringkas. Mungkin nanti untuk detailnya bisa kita kirimkan ke mahasiswa, tapi ini secara keseluruhan dulu aja. Jadi, jika ada mata ajar wajib yang di kurikulum 2016 yang belum lulus tapi tidak ada penggantinya tidak ada lagi di kurikulum 20, maka nanti ada kesetaraan di tabel selanjutnya yang akan saya sampaikan. Nah, ini jika mahasiswa sudah lulus, maka tetap dihitung sebagai mata ajar wajib gitu. Seperti itu. Nah, jika ada perubahan SKS, maka SKS tersebut diperhitungkan dalam kelulusan dalam jumlah SKS. Dan jika berbeda bisa ditambahkan dengan mata kuliah wajib yang lainnya, seperti itu. Nah, mungkin kita bisa next ke slide selanjutnya. Nah, di sini mungkin lebih jelas, khusus untuk tadi sudah dijelaskan dengan Pak Nyoman terkait beberapa perubahan mata kuliah. Nah, di sini kita lihat bahwa fisika, mekanika, dan panas itu digabung dengan termodinamika, sehingga digabung jadi fisika mekanika dan termodinamika. Nah, ini merupakan mata kuliah wajib yang penggabungan 2 mata kuliah. Bila salah satu dari kalian belum mengambil termodinamika, maka bisa mengambil fisika mekanika dan termodinamika seperti itu. Nah, misalnya praktikum fisika dasar ada yang belum lulus dan ini di kurikulum 2020 dihilangkan. Maka kalian bisa digantikan dengan mata kuliah baru yang sudah disediakan, mata kuliah baru wajib yang sudah disediakan di kurikulum 2020 seperti itu. Jadi ini kami usahakan untuk memudahkan mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kesulitan atau akibat dari perubahan kurikulum dari kurikulum 2016 menjadi kurikulum 2020 seperti itu. Nah, di sini bisa kalian lihat gambarannya misalnya PKTA, PKTB, olahraga atau seni seperti itu. Boleh next? Nah, selanjutnya ini misalnya juga contohnya ini juga kalian bisa lihat di fisika listrik MGO. Misalnya ada mahasiswa angkatan 2019 yang belum lulus fisika listrik. Nah, itu bisa digantikan dengan mengambil mata kuliah biologi lingkungan dan praktikum kimia dasar seperti itu. Jadi ini adalah kesetaraan untuk mata kuliah yang hilang seperti itu contohnya. Next. Nah, ini juga kalian bisa lihat ada yang mata kuliah yang mengalami perubahan nama, mengalami perubahan letak. Nah, nanti bisa dibaca saja. Misalnya untuk ilmu kut tanah itu berubah namanya menjadi kebumian dan pemetaan. Untuk di kurikulum 2020 itu setara. Nah, jika ada sisa 1 SKS yang kurang itu bisa diambil dengan mata kuliah wajib yang lain yang tersedia di kurikulum 2020 seperti itu. Next. Ya, next aja. Nanti bisa dibaca sendiri di sini.
Nah, di sini ada juga tentang terkait perubahan letak mata kuliah tertentu. Misalnya agama itu berubah posisinya, kimia dasar itu berubah dari semester 3 jadi semester 1. Mungkin ini jadi akan bermasalah di mahasiswa 2019 ya, karena kimia dasarnya udah harusnya di semester 1 sekarang seperti itu. Nanti akan ada dari kami, dari tim kurikulum Departemen Teknik Sipil, Program Studi Teknik Lingkungan akan sudah berusaha membuat studi plan perencana bagi mahasiswa untuk melihat bagaimana kemungkinan yang visible buat mahasiswa untuk menyelesaikan studinya dalam 4 tahun seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ada hidrolika teknik lingkungan yang berubah dari semester 4 jadi semester 3. Nah, ini perubahan letak ini ada yang cukup signifikan, misalnya bisa setahun lebih loncat itu karena kondisi MPKT-nya SKS-nya berkurang. Jadi banyak mata kuliah yang dahulunya di semester 3, 4, atau 5, 6 itu akhirnya mundur ke bawah karena untuk mengakomodir juga pilihan mata kuliah pilihan dan mengisi kekosongan di semester 1 dan 2 seperti itu. Nah, kalau kalian juga lihat itu ada boleh next sebentar, ada permasalahan isu global, mikrobiologi lingkungan, tata kota, sanitasi, ekonomi teknik, PJTL, dan pencemaran udara seperti itu. Itu bisa dilihat aja. Nah, berikut ini adalah penjelasan lebih detail terkait rencana studi angkatan 2019. Nah, ini kita mulai dari 2019 karena yang cukup panjang waktunya. Nah, di sini kalau kalian lihat di tabel sebelah kiri itu adalah kurikulum desain yang full. Nah, ini bisa diambil oleh angkatan 2020. Namun untuk angkatan 2019 itu ada masa transisi yang untuk mengisi mata kuliah yang sebenarnya belum diambil dan wajib diambil karena akan berpengaruh pada jejaring atau flow diagram mata kuliahnya di akhir-akhir semester seperti itu. Nah, untuk GASAL 2021 itu ada 4 mata kuliah yang akan bermasalah. Yang pertama itu adalah kimia dasar. Karena kimia dasar itu ada di semester 1 dan mahasiswa 2019 belum ambil, jadi ini harus diambil di semester 3. Jadi ada beberapa mata kuliah yang nanti akan exchange posisinya seperti itu. Kemudian mekanika fluida itu ada di semester 2, maka ini harus diambil di semester 3. Karena kita akan juga mengambil mata kuliah hidrolika teknik lingkungan dan nanti akan berpengaruh juga dengan mata kuliah PJ PAL, perancangan jaringan air minum dan air limbah seperti itu. Nah, untuk praktikum kimia dasar ini karena baru juga harus diambil di semester 3 seperti itu. Kemudian yang keempat itu gambar konstruksi teknik lingkungan. Itu juga posisinya ada semester 2, tapi karena di semester 3 di semester 2 sudah terlewat dan ini harusnya di semester 2016 adanya di semester 3, jadi kita mundurkan ke semester 3. Jadi kalian tetap bisa dapat kompetensi gambar konstruksi teknik lingkungan yang nantinya akan berguna di mata kuliah perancangan ketika kalian akan membutuhkan mata kuliah yang atau tugas-tugas desain yang membutuhkan keahlian menggambar seperti itu. Mungkin bisa lanjut ke semester 4. Nah, di semester 4 ini sebenarnya kita sudah ada pilihan minor, tapi maaf sekali untuk 2019 ini pilihan minornya terpaksa diambil jatahnya untuk beberapa mata kuliah yang belum diambil. Jadi contohnya untuk fisika mekanika dan termodinamika seharusnya kalau kita lihat di kurikulum 2016 itu ada mata kuliah termodinamika 2 SKS, tapi karena di sini kesetaraannya adalah fisika mekanika dan termodinamika, maka kalian harus mengambil lagi untuk mata kuliah fisika mekanika dan termodinamikanya karena kompetensinya belum tercapai di sini seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga mikrobiologi lingkungan itu harusnya di semester 3, tapi di sini belum diambil dan mundur ke semester 4 karena tadi kita lihat di semester 3 juga sudah full mata kuliahnya, jadi dimundurkan ke semester 4 untuk 2019. Nah, di sini tetap harus diambil juga karena menjadi prasyarat untuk UO kalian di semester 5. Jadi ini adalah mata kuliah yang menjadi prasyarat, jadi mau tidak
mau harus diambil seperti itu. Nah, untuk fisika mekanika, kita kan sudah ambil, tapi untuk fisika mekanika ini insya Allah akan dilaksanakan oleh departemen. Jadi ketika kalian belajar itu mungkin akan sangat membantu untuk mata kuliah mekanika struktur dan PSBTL kalian nantinya seperti itu. Kalau mungkin sebelumnya itu diambil oleh departemen fisika di FMIPA, mungkin kalau sekarang itu lebih terasa aplikasinya di bagian sipilnya seperti itu untuk perancangan struktur. Nah, selanjutnya properti material juga harus diambil di semester 4 ini karena nanti akan menjadi prasyarat di mata kuliah PSBTL di semester 5. Jadi ini kita usahakan menyusun studi plan-nya agar flow kalian itu tidak ada yang tertunda. Sebagai tambahan lagi, rencana studi ini kita rancang untuk siswa yang normal, jadi tidak ada mengulang. Jadi ini yang lurus aja, tidak ada pengulangan dan yang bisa mendapatkan jatah SKS 20-21 seperti itu. Next. Nah, untuk semester 6 juga mungkin sekali kalian juga belum bisa mendapatkan pilihan atau minornya karena kebumian pemetaannya, karena ada tambahan mata kuliah kebumian pemetaan, tapi selebihnya itu sama. Jadi untuk semester 6 berarti ini sudah di tahun kedua mengalami kurikulum 2020. Jadi untuk kurikulumnya sendiri kalian sudah settle, jadi tidak ada pergeseran mata kuliah lagi. Ini sudah mengikuti flow kurikulum 2020, cuma ada tambahan kebumian pemetaan sebesar 2 SKS yang mungkin nantinya terutama untuk skill JES-nya mungkin akan berguna nanti ketika kalian akan melaksanakan skripsinya. Mungkin akan menggunakan pemetaan untuk limbah padatkah atau pencemaran udara dan sebagainya. Nah, tapi ini kalian masih bisa, kalau memang bisa memanage waktu, bisa nambah pilihan, tidak dibatasi. Cuma yang mata kuliah wajib harus didahulukan, baru kemudian bisa mengambil mata kuliah pilihan atau minor. Maksud saya pilihan saja, karena minor mungkin agak cukup sulit ya, karena banyak mata kuliah wajib yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk semester 5, mungkin ini ke switch ya tadi untuk semester 5 dan semester 6 ya. Tadi semester 6, nah untuk semester 5 ini ada ekotek yang harus kalian ambil karena nanti akan menjadi prasyarat untuk mata kuliah proyek capstone untuk TL. Dan kemudian ada yang berubah itu kewirausahaan dan permodalan lingkungan. Untuk di sebelah kiri itu kalian lihat saya merahkan kewirausahaan dan permodalan lingkungan. Nah, ini ada perubahan untuk posisinya dan minor untuk ini juga sedikit dimerahkan. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan semester 5 ini sebelah kanan, untuk kewirausahaan mungkin diambil SKS dengan ekotek, nanti kewirausahaan di semester akhir seperti itu. Nah, untuk pilihan minor di sini ada mata kuliah wajib yang bisa kalian anggap sebagai pilihan seperti itu. Contohnya ada 2 pilihan, yaitu komunikasi efektif dan permodalan kualitas lingkungan. Saya rasa keduanya bisa mensupport seminar dan skripsi kalian, terutama untuk komunikasi efektif itu membantu untuk mempersiapkan skill menulis laporan atau seminar tesis dan presentasi, dan permodalan itu bisa menjadi support untuk jenis topik skripsi yang akan kalian ajukan seperti itu. Next, nah ini semester 7 tadi mohon maaf sekali ke switch semester 6 dan 7-nya, 6 dan 5-nya. Nah, di sini kalau kalian lihat untuk mata kuliahnya itu sudah settle, hampir sama semua. Untuk pilihan minornya itu kalian punya pilihan 2 SKS seperti itu, dan ini karena permasalahan isu global itu sebelumnya ada di semester awal, mau tidak mau untuk 2019 itu harus ke-push ke belakang karena posisi dari flow diagram dari mata kuliah tersebut untuk kurikulum ini seperti itu. Tapi kalau kalian pengen nyodok juga tidak dipermasalahkan selama kalian bisa memanage waktu untuk mata kuliah yang wajib seperti itu, dan permasalahan lingkungan dalam isu globalnya dan mata kuliah wajib, jadi kalian harus wajib mengambilnya seperti itu. Nah, untuk semester 8 ini tadi sudah dimunculkan mata kuliah kemahasiswaan. Nah, di semester 8 itu ada tambahan kewirausahaan karena sebelumnya mata kuliah kewirausahaan itu belum
diambil di semester awal, jadi diambil di semester 8 seperti itu. Nah, nanti ada muncul mata kuliah kemahasiswaan yang bisa menjadi mata kuliah pilihan kalian. Yang SKS-nya nanti berdasarkan pengalaman kalian berorganisasi. Selanjutnya ada juga mata kuliah biologi lingkungan yang menjadi wajib seharusnya tapi bisa menjadi pilihan bagi angkatan 2019 seperti itu. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana studi angkatan 2018 menggunakan kurikulum transisi 2020 untuk kelas reguler dan paralel. Selanjutnya, nah di sini untuk 2018 kita mulai dari semester 5. Kalau kita lihat itu ada beberapa mata kuliah yang belum diambil karena perubahan posisi. Jadi kalau kalian lihat di sebelah kiri, itu ada mata kuliah kewirausahaan permodalan lingkungan dan minor yang mungkin tidak bisa diambil. Jadi karena ada, kalau kalian lihat di tabel sebelah kanan, itu ada 3 mata kuliah yang harus diambil di semester itu. Karena sebenarnya ini di posisi 2020 itu dia adalah di semester sebelum semester 5, yaitu semester 3 dan semester 4. Contohnya tata kota sanitasi. Nah ini seharusnya sudah diambil di semester 3, tapi dan untuk 2016 itu, kurikulum 2016 itu memang di semester 5. Jadi untuk mengakomodir, kalian tetap bisa mengambil di semester 5 untuk tata kota dan sanitasinya, seperti itu. Dan untuk perancangan jaringan distribusi air minum dan pengumpul air limbah itu juga dimundurkan untuk 2018, sehingga bisa diambil di semester ganjil 2020, seperti itu. Sehingga kalian bisa dapatkan kemampuan atau expected learning outcome yang dihasilkan dari ketiga mata kuliah ini, karena nanti ketiga mata kuliah ini akan menjadi prasyarat-prasyarat di semester selanjutnya seperti itu. Jadi ini kita fokuskan studi plan-nya rencananya seperti ini untuk mahasiswa yang akan mengambil di semester 5 seperti itu. Kalau kalian lihat untuk tata kota, boleh sebentar balik ke belakang, itu menjadi prasyarat untuk perancangan jaringan distribusi air minum, tapi untuk 2018 itu tidak menjadi prasyarat karena kondisinya ada di satu SKS, jadi harus mengambil bersamaan dengan perancangan jaringan air minum dan air limbah khusus untuk 2018. Tapi untuk 2013 itu tetap sesuai dengan flow-nya seperti itu. Next. Boleh next? Ya, oke. Terima kasih. Nah, untuk semester 6 juga sebenarnya tidak begitu banyak perubahan karena tadi sudah banyak berubah di semester 5. Nah, untuk semester 6 itu yang mungkin akan berkurang adalah karena ekonomi tekniknya tadi di semester 4 untuk kurikulum 2020 dan sudah terlewat di semester 6. Jadi kalian bisa ambil ini ekonomi tekniknya di semester 6 seperti itu. Jadi mungkin jatah minornya atau pilihannya berkurang gitu untuk semester 6. Tapi kalau saya mungkin lihat beberapa mahasiswa sudah mengambil ekonomi teknik, jika kalian sudah mengambil ekonomi teknik nodok gitu istilahnya, jadi bisa diambil pilihannya seperti itu. Jadi pilihannya tadi sudah dilihat untuk masing-masing semester yang di slide yang sudah dijelaskan oleh Pak Nyoman seperti itu. Tapi ini harus wajib diambil, jangan dipush ke belakang karena itu nanti akan menjadi prasyarat di semester 7, yaitu proyek capstone-nya, yaitu proyek akhir perancangan teknik lingkungan. Jadi ketika kalian nanti mungkin setelah ini bisa dilihat lagi, terutama untuk proyek akhir teknik lingkungan, itu mata kuliah yang menjadi prasyarat, jangan sampai belum diambil, jadi akan mempush kalian untuk lebih lambat menyelesaikan mata kuliahnya, seperti itu. Nah, untuk semester 7 itu sama, tidak ada perubahan yang signifikan. Untuk pilihan minornya itu 3 SKS, kalian bisa mengambil permodelan kualitas lingkungan sebagai mata kuliah pilihan kalian, atau bisa mengambil mata kuliah yang lainnya, seperti itu. Ini kita sarankan saja untuk mungkin mensupport skripsi kalian, seperti itu, tapi bisa juga mengambil mata kuliah yang lain, seperti itu. Mungkin yang harus diperhatikan adalah di semester 7 ini, untuk 2018, udah mulai mempersiapkan proyek akhir perancangan infrastrukturnya untuk bisa dilihat mata kuliah yang sudah diambil atau belum untuk menjadi prasyarat proyek akhir perancangan infrastruktur teknik lingkungannya, seperti itu. Jadi sudah mulai diperhatikan ya dari semester 5 semester 6.
Nah, untuk semester 8 mungkin yang sedikit berbeda adalah kewirausahaan juga sama mungkin dengan semester 2019 untuk semester 8-nya itu karena kewirausahaan juga belum diambil, jadi bisa diambil di semester 8 untuk pelaksanaannya, kemudian skripsi tetap di semester 8. Nah, mungkin yang bisa menjadi pilihan di sini adalah kemahasiswaannya bisa menjadi pilihan kalian. Kalau kalian merasa kalian cukup aktif di organisasi, kalian bisa mengambil mata kuliah kemahasiswaan menjadi mata kuliah pilihan kalian, dan kalian masih punya jatah pilihan 5 SKS untuk pilihan bebasnya seperti itu, atau mau ambil lintas prodi seperti di FT, mau ambil mata kuliah dan sebagainya seperti itu. Boleh next. Nah, yang terakhir adalah rencana studi angkatan 2017 menggunakan kurikulum transisi 2020 untuk kelas reguler dan paralel. Nah, untuk kelas reguler dan paralel untuk angkatan 2017 sebenarnya tidak banyak yang berubah. Mungkin yang hanya sedikit berubah adalah untuk pencemaran udara. Jadi sebenarnya untuk 2017 tidak begitu banyak yang akan jadi masalah karena mata kuliahnya sudah hampir semuanya sudah diambil kecuali pencemaran udara. Mungkin yang kalian harus perhatikan adalah persiapan untuk proyek akhir perancangan infrastruktur teknik lingkungan, karena saya rasa bebannya cukup banyak untuk yang misalnya KP dan persiapan untuk seminar. Jadi ini mungkin harus diperhatikan lagi bagaimana kalian manage waktu untuk di semester 7 karena ada seminar dan proyek akhir teknik lingkungan serta ada mata kuliah pencemaran udara seperti itu. Nah, ini kalian tetap bisa ambil minor karena boleh di semester 7 atau semester 8 untuk, maksudnya bukan minor yang pilihan saja karena untuk semesternya sudah di semester akhir, jadi cukup tidak mungkin untuk mengambil minor, jadi kalian hanya bisa mengambil pilihan untuk angkatan 2017 seperti itu. Jadi mungkin yang berbeda hanyalah pencemaran udara yang tetap kita buka di semester ganjil agar kalian bisa terakomodir pencemaran udaranya di semester 7, walaupun sebenarnya di kurikulum 2020 itu dilaksanakan di genap seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada mata kuliah yang belum terambil, itu kewirausahaan. Kalau di 2016 ada di semester 8, nah di sini juga karena kalian belum ambil, maka tetap harus diambil di semester 8. Jadi untuk semester 8 kalian ada mata kuliah skripsi dan kewirausahaan yang wajib diambil di semester 8. Kemudian kalian bisa mengambil kemahasiswaan menjadi mata kuliah wajib kalian dan bisa mengambil pilihan 6 SKS. Nah, 6 SKS ini bisa kalian pilih tidak hanya di semester 8 saja, tapi bisa juga diambil di semester 7. Tapi yang wajib itu tetap harus diprioritaskan, yaitu skripsi dan kewirausahaan. Dan memang jika kalian merasa sama seperti angkatan sebelumnya, 2019 dan 2018, ketika kalian merasa, saya mungkin bisa, karena aktif di organisasi, mungkin bisa mengambil mata kuliah kemahasiswaan. Menjadi pilihan kalian, seperti itu. Nah, seperti itu untuk angkatan 2017. Nah, demikian penjelasan untuk transisi dari ketiga angkatan 2019, 2018, dan 2017. Mungkin kita bisa mulai untuk sesi tanya jawab. Ya, Pak Nyoman, Mbak Dica, dan tim Departemen Teknik Sipil. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung dibacain aja ya. Ya, silakan juga. Untuk mata kuliah yang mengalami perubahan SKS dari kurikulum sebelumnya, contohnya IUT dari 3 menjadi 2 SKS, lalu mengalami perubahan nama menjadi kemubian, itu sebaiknya tetap diambil sajakah? Dan apakah mempengaruhi syarat kelulusan 144 SKS? Jika ternyata kurang dari syarat, apakah dapat mengambil mata kuliah pilihan lain sehingga memenuhi syarat kelulusan 144 SKS? Ya, baik. Saya coba jawab dulu ya. Jadi yang pertama terkait dengan IUT tadi ya, berubah nama menjadi kebumian, SKS-nya berubah, turun ya, 3 menjadi 2. Tetap yang harus diambil adalah yang baru ya, artinya yang kebumian, kalau memang belum mengambil IUT. Nah, tadi seperti yang disampaikan Nabila, bahwa kekurangannya nanti yang 1 SKS tadi, bisa untuk mengambil mata kuliah baru ya, mata kuliah baru, sehingga nanti apakah di akhir totalnya mungkin akan bisa berlebih gitu ya, dari 144
ya itu bonus mungkin untuk Anda ya. Tapi kalau kurang tetap nanti harus menambahkan dengan mata kuliah baru yang lain gitu ya. Nah, nanti yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah komposisi antara wajib dan pilihannya. Jadi nanti bisa dicek mungkin per kasus ya. Anda sudah mendapatkan total mata kuliah wajib berapa gitu ya. Kemudian kalau memang ternyata banyak mata kuliah wajibnya, maka untuk mengakomodir porsi mata kuliah pilihan, ini nanti bisa istilahnya semacam transfer ya, dari yang mata kuliah baru, itu tadi seperti disampaikan ada wajib menjadi pilihan, maksudnya walaupun dia wajib, tapi nanti bisa diklaim sebagai mata kuliah pilihan gitu ya, untuk mengisi proporsi mata kuliah pilihan kalau memang berlebih di mata kuliah wajibnya. Mungkin itu sih. Nabila mau menambahkan? Ya Pak Nyoman, mungkin mahasiswa tadi mungkin khawatir ya karena nanti banyak mata kuliah yang berubah dan SKS yang berkurang seperti itu. Nah, sebenarnya untuk desain kurikulum 2020 itu sebenarnya mata kuliah wajib yang kita ajukan itu adalah 125 SKS dan pilihannya 19 SKS. Namun untuk masing-masing angkatan 2019, 18, dan 17 itu karena kita masih masa transisi, justru kalian akan kelebihan SKS wajibnya. Jadi jangan khawatir kalau kalian misalnya, oh nanti mata kuliahnya berkurang, saya SKS wajibnya kurang, nanti harus bagaimana gitu. Sebenarnya kalau berdasarkan simulasi atau studi plan yang kita sudah buatkan ini, untuk misalnya 2019 itu wajibnya sudah 137 kalau kalian mengambil semua mata kuliah wajibnya, seperti itu. Nah, jadi kalian tidak perlu khawatir sebenarnya untuk semester angkatan 2018 dan 2017 juga begitu. Sebenarnya kalau kalian sudah mengambil mata kuliah wajibnya, sebenarnya kalian sudah aman gitu. Jadi berdasarkan studi plan yang kita buat ini, kondisinya kalian wajibnya sudah terpenuhi semuanya seperti itu. Jadi jangan khawatir untuk mata kuliah wajibnya tidak terpenuhi seperti itu. Mungkin kalian agak sedih mungkin karena pilihannya berkurang, tapi untuk wajib itu kalian sudah aman seperti itu. Ya, untuk pertanyaan kedua, ini masih untuk mata kuliah kebumian dan pemetaan dan mekanika tanah dasar. Pada kurikulum 2020 itu berada di semester genap. Apakah dapat diambil di semester ganjil untuk mahasiswa yang mengulang? Mungkin maksudnya apakah bisa dibuka juga di semester ganjil? Mengingat pada kurikulum sebelumnya, IUT dan kebumian terdapat di semester ganjil. Ya, tadi prinsipnya kalau mata kuliahnya memang mengalami perubahan ya, apakah nama, kemudian juga posisi semester, apakah itu turun atau naik, itu tetap dibuka ya, artinya akan ditawarkan di semester genap maupun ganjil dalam rangka memang tadi transisi supaya Anda bisa tetap mengambil gitu ya, tidak harus menunggu sampai dengan semester berikutnya, sehingga justru menghambat tadi ya proses atau lancarnya pengambilan mata kuliah, sehingga ini terkait juga nanti dengan mata kuliah yang lain ya, artinya tadi yang mengalami perubahan tentunya akan ditawarkan di semester genap dan ganjil, prinsipnya itu sih. Ya, pertanyaan selanjutnya. Dengan adanya penyetaraan mata kuliah fisika, mekanika, dan termodinamika pada semester 4, apakah mata ajar tersebut tidak akan mempengaruhi nilai fisika mekanika pada semester 1? Bagi yang sudah mengambil ya fisika ya, kemudian belum mengambil termodinamika, terpaksa harus mengambil yang tadi kan fisika dan termodinamika. Jadi secara nilai artinya tetap harus mengulang kan tadi ya. Jadi nilai terbaru mungkin yang akan dipakai adalah yang fisika, mekanika, dan termodinamika, sehingga boleh dibilang itu yang fisika di semester awal tadi mungkin hangus istilahnya ya. Tapi secara SKS mungkin nanti bisa diklaim, nggak tahu, nanti kita coba lihat lagi bagaimana total semuanya ya. Artinya apakah itu sudah terpenuhi gitu ya. Ya harapannya tentu Anda dengan mengambil yang yang baru, yang merge tadi, mestinya lebih advance juga ya dari sisi fisikanya ya, tinggal memperdalam yang termo, sehingga nilainya tidak akan begitu berubah, mungkin bisa tetap baik gitu ya. Dan memang kemudian tadi tidak bisa ditransfer yang
nilai fisika, kemudian dipakai untuk termo, sepertinya itu ya. Gitu ya, Nabila, mungkin Bu Irma, kalau ada tambahan. Ya, biasanya kalau seperti itu bisa dianggap nanti sebagai pilihan juga kalau memang mahasiswanya tidak mau kehilangan dengan nilai tersebut. Oke. Baik, jadi harus lihat nanti satu persatu kasusnya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait fast track. Untuk angkatan 2017, apakah program fast track masih dapat berlaku atau hanya diperkenankan untuk angkatan 2018 ke bawah? Ya, untuk fast track tadi selama masih memenuhi semester 5 ya, yang tadi untuk pengajuan, saya pikir masih bisa ya kesempatannya di semester depan gitu ya. Sekarang 2017 berarti 6 ya, masuk 6 ya. Sebenarnya udah 7, lewat ya? Pak. 7 ya bahkan ya? 7. 2020, 2021 itu 7, Pak, nanti. Semester 7 berarti sudah langsung ngambil itunya ya, semester apa namanya, yang untuk kuliah S2-nya ya berarti ya? Nggak tahu, masih dibuka kesempatan ya Bu Cindy ya, secara administrasi ya? Beberapa sudah ada yang mendaftar sih saya pikir. Tahu saya sudah tutup ya, kemarin kan sudah dibuka ya? Iya, iya. Seingat saya pengumumannya sudah lewat. Jadi bukan masalah angkatannya boleh atau tidak, tapi deadline-nya memang sudah lewat. Tapi kalau bagi yang masih tertarik ya coba aja kirim dokumennya, nanti kita lihat apa masih bisa diproses atau tidak. Baik, terima kasih Bu Cindy. Nanti silakan yang tertarik ya untuk mencoba. Kalau memang masih bisa ada kesempatan, ya artinya langsung tune ke tadi S2. Tapi kalau enggak ya mungkin nanti bisa daftar lagi ya untuk S2 kalau tertarik lanjut memang. Ada yang lagi mungkin bicara? Masih ada Pak. Mungkin ini untuk memperjelas aja karena masih ragu-ragu terkait dengan angkatan 2016. Untuk angkatan 2016 yang hanya tinggal kuliah seminar dan skripsi, apakah mata kuliah yang sudah diambil dan tidak mengulang akan dikurangkan SKS-nya? Karena 2020 ada beberapa mata kuliah yang dihilangkan atau dikurangi, misalnya untuk IUT, MPKT, dan seni. Untuk yang 2016, saya pikir masih bisa menggunakan ya, artinya tidak harus kemudian mengambil mata kuliah yang di 2020 gitu ya, karena perubahan ini. Jadi selama memang tadi SKS-nya sudah terpenuhi semua tadi ya, sudah lulus semua, nggak ada yang ngulang, saya pikir bisa ya. Kalau nggak salah seperti itu. Mungkin koreksinya Bu Irma, Bu Cindy, secara administrasi, apakah memang harus mengambil sesuai di kurikulum baru? Karena mestinya yang terpengaruh di angkatan 2020 ya terutama ya. Kalau 2016 kan istilahnya sudah habis, makanya tadi plan-nya, studi plan-nya untuk pengisian RS-nya memang hanya 2019, 18, 17 gitu ya. Karena 2016 mungkin juga sudah selesai ya, tinggal skripsi. Boleh saya tambahkan Pak? Silakan. Biasanya kita melihat wajibnya aja dulu, wajibnya sudah selesai semua. Kalau dia selesai, tinggal pilihannya gitu. Jadi kalau misalnya wajibnya ada yang belum lulus, disesuaikan ke 20. Ada kemungkinan kan mereka walaupun di akhir semester, di semester ke-8 ya, 7-8, kemungkinan ada misalnya yang wajib. Nah wajibnya itu dilihat ada penggantinya atau tidak kalau belum lulus seperti itu. Nanti diperhitungkan lagi wajib dan pilihannya. Iya, iya. Bagi yang ulang. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya tinggal yang skripsi ya, Duca ya? Iya Pak. Jadi nggak ada yang mengulang. Nggak ada yang mengulang. Kalau yang mengulang nggak ada apa-apa, berarti nggak usah 132 plus yang lama aja jadinya. Iya. Iya, iya. Gitu ya Bu Cindy ya aturannya? Iya, dan yang penting lulus 144 SKS juga itu ya pegangannya. Karena takutnya ada yang berkurang SKS-nya gitu. Iya, iya. Ya. Baik, terima kasih Irma, Bu Cindy.
Pertanyaan selanjutnya, Pak Nyoman, terkait pengaruh penerapan kurikulum 2020 untuk mahasiswa angkatan 2017 yang belum mengambil mata kuliah tata kota sanitasi dan pengolahan limbah padat. Yang belum mengambil, saya lupa tadi strukturnya ya, mungkin Nabila nanti bisa melengkapi. Artinya tetap harus mencari kesetaraannya dulu. Nanti dilihat yang mungkin setara apa atau harus mata kuliah baru, ya, sehingga memang SKS-nya bisa terpenuhi. Detailnya apa saja tadi saya tidak ingat persisnya ya, artinya yang untuk menggantikan, yang bisa menggantikan. Mungkin Nabila bisa dielaborasi kalau masih ada. Ya, Pak Nyoman, mungkin bisa dibuka slide yang perancangan proyek akhir kali ya, Pak. Karena itu nanti akan berpengaruh di prasyaratnya. Mungkin Dwija ya? Di Indonesia, Pak? Saya, Pak. Slide-nya. Yang belum mengambil tata kota sanitasi ya? Tata kota sanitasi dan... Iya. Untuk angkatan 2017 ya. Oh, tapi tadi 2017, bukan 18 ya? Bukan 2016. Berarti yang di slide berikutnya ya, di... Sepertinya harus tetap ngambil ya? Iya. Karena kan wajib, mata kuliah wajib ya. Harus wajib ngambil. Harus tetap wajib diambil. Tata kota sanitasi, hanya posisinya jangan berubah. Kapannya ya. Ya. Ini 2018 ya? Kenapa? Tapi karena posisinya ganjil untuk kedua mata kuliah, jadi sebenarnya bisa diambil di semester 7. Seperti itu, tata kota itu di semester 3, dan limbah padat juga di semester 5. Jadi sebenarnya di semester 7 mereka bisa mengambil. Cuma mungkin akan berpengaruh ke mata kuliah di semester 7-nya. Apakah nanti seminar atau proyek akhirnya akan, mungkin ini kebijakan departemen atau program studi, apakah akan memperbolehkan atau tidak mengambil mata kuliah proyek dan seminar seperti itu. Mungkin itu jadi implikasinya seperti itu. Untuk di situ ya. Jadi nanti harus diambil di semester 7 ini ya, tata kota dan sanitasi. Pengolahan limbah padat. Ya, jadi berarti memang nanti terkait prasyarat yang biasanya jadi menghambat pengambilan mata kuliah proyek karena belum takotsan, nanti bisa diatur sih. Jadi emang mau tidak mau pilihannya hanya diambil paralel gitu ya Bu Irma ya? Iya. Itu kan sebenarnya nggak ada kurikulum 2020, takotsan dan limbah padat akan ada kan? Kalau yang diusulkan ini di mana tuh? Kenapa? Yang diusulkan ini ya, artinya contoh ini kan? Yang disarankan tadi ada di 2017 tidak. Ini kan untuk angkatan 2018 ya, Pak? Iya, yang 17 tadi yang bawah kan? Iya. Untuk 2017 itu karena hanya kita lihat di semester 7 dan 8, Pak. Jadi kita tidak melihat di semester sebelumnya, seperti itu. Jadi kemungkinannya hanya dimunculkan di 7 ini ya? Semester 7 ya? Jadi ngambil di semester 7 ya. Jadi harus mengambil di semester besok ini ya, Bu, kalau misalnya mau terganjil. Ya, terganjil. Pertanyaan selanjutnya masih ada pertanyaan lagi, yaitu terkait magang. Apakah jika sudah pernah magang sebelumnya bisa masuk ke nilai mata kuliah magang? Ini hampir sama kemarin dengan pertanyaan di teknik sipil kalau nggak salah ya. Jadi kalau magang sepertinya disarankan untuk yang memang ngambil baru ya. Kecuali kalau yang kemahasiswaan, kemahasiswaan ya, itu kan klaimnya nanti Anda bisa berorganisasi dari yang sudah pernah ya. Selama dari semester berapa, kemudian sampai dengan sekarang, mungkin itu bisa dikumpulkan, diklaim ya, untuk poin-poin. Tapi kalau magang memang disarankan yang baru kalau nggak salah ya, nanti mungkin Bu Cica bisa konfirmasi juga. Karena memang yang diinginkan adalah Anda bisa mendapatkan pengalamannya, kemudian dengan bimbingan maupun juga
tadi pedoman gitu ya, yang dimaksud dengan magangnya seperti apa, pada siapa, terutama untuk yang magang B misalnya ya. Jadi kalau yang sudah pernah magang mungkin tidak bisa diklaim langsung ya, Anda sudah pakai, karena harus mengambil mata kuliah juga. Mungkin ada tambahan dari Nabila? Iya, sama Pak. Jadi mungkin terkait mahasiswa yang menginginkan magang tapi sudah melakukan magang, mungkin ini maaf sekali tidak bisa dilakukan karena terkait yang seperti Pak Nyoman sampaikan, bimbingan nanti ada bimbingan dari departemen dan bimbingan dari supervisor di tempat kerja, serta yang belum ditentukan itu adalah jam kerjanya, seperti itu. Jadi mungkin mohon maaf sekali untuk mahasiswa yang sudah melakukan any kind of job untuk magang A, terutama, atau magang B yang sudah internship atau magang di konsultan, contohnya belum bisa diklaim. Jadi mau tidak mau untuk mahasiswa yang baru akan mulai di tahun 2020-2021 seperti itu. Ya, masih ada 2 sampai 3 pertanyaan lagi, mungkin sampai jam 12 ya Pak? Iya. Ya, jika belum mengambil mata kuliah termodinamika tetapi sudah mengambil fisika mekanika, apakah harus mengambil fisika mekanika dan termodinamika juga? Apakah bisa diganti dengan mata kuliah pilihan lain? Tadi sebenarnya sudah menjawab ya, dan kalau melihat strukturnya, karena di merge tadi, yang kesetaraan juga ya, sudah dijelaskan di tabel, sepertinya harus ngambil itu ya. Ya, berarti tetap harus diambil dan tidak bisa digantikan dengan mata kuliah pilihan lain. Iya. Pertanyaan terkait fast track lagi. Untuk angkatan 2017 mungkin maksud pertanyaannya lebih detail, apakah bisa mengajukan atau tidak dikarenakan ada perubahan syarat IPK minimal yakni 3,2 sedangkan di saat 2017 di semester 5 itu syaratnya 3,5. Oke, mungkin saya mau klarifikasi ya. Ini fast track yang 3,2 sampai sekarang itu belum diformalkan. Surat resminya sampai sekarang masih 3,5 gitu. Jadi memang mungkin bagi yang di bawah 3,5 belum bisa ya. Paling yang bisa kami tawarkan sih jalur S2 tanpa tes yang sekarang udah dibuka juga, tapi artinya bukan fast track, jadi artinya bukan 5 tahun tapi tetap 6 tahun. Walaupun mungkin kalau memang mau mempercepat bisa misalnya S2-nya 1,5 tahun gitu misalnya, tapi tidak, sayangnya tidak bisa ikut yang fast track. Seingat saya terakhir gitu ya Pak Nyoman ya. Belum ada SK yang 3,2 ya Pak ya? Karena mungkin ini juga berlakunya nanti di kurikulum 2020 ya. Artinya kita masih menunggu apa istilahnya ketok palunya juga kan? Iya. Ini hanya perencanaan. Angkatan yang sekarang fast track, yang semester depan berencana fast track itu masih berlaku peraturan yang 3,5 sih ingat saya sih. Oke. Ya. Terima kasih Bu Cindy. Lanjut, Yuca. Mungkin itu saja Pak pertanyaannya, karena yang lain sebenarnya hampir-hampir sama terkait termodinamika, terkait fast track dan IUT. Iya. Ya. Baik, mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan yang lain, silakan Anda isi tadi ya, formnya kah, ataupun melalui media yang lain. Silakan mencoba dulu, membaca dulu ya, melihat, mempertimbangkan kira-kira apa yang semester depan ini akan bisa diambil ya, silakan disimulasikan. Kemudian kalau masih ada pertanyaan nanti bisa dihubungi melalui jalur yang sudah disediakan gitu ya, Google Form maupun Redbrandly tadi ya yang disampaikan Bu Cindy di depan. Jadi semoga ini tetap bisa mengakomodir tadi ya kebijakan nasional KUI terkait dengan kurikulum baru tanpa istilahnya merugikan tentunya mahasiswa. Harapannya juga justru tetap memperlancar, mempermudah studinya ya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk mengakhiri Bu Cindy bisa menutup sosialisasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman, Bu Irma, Bu
Ntar siapa? Bu Irma, Bu Dwica, Bu Nabila, kemudian ada siapa lagi di sini ya? Pak Rosi, terus tadi sempat ada Pak Jack, juga Bu Cece, dan Mas Anton yang sudah hadir di sosialisasi kali ini. Nanti untuk pertanyaan ke depannya, terutama nanti ya ketika sudah mulai mengisi IRS, silahkan dilayangkan lewat form yang sudah ada. Dan mungkin tadi terkait berbagai pertanyaan ya yang muncul berkaitan dengan transisi, intinya detailnya mungkin bisa berbeda-beda ya tadi ya, karena walaupun ada generik perangkatan, tapi juga tiap mahasiswa mungkin kan punya capaian berbeda-beda, sehingga yang penting mungkin prinsipnya adalah nomor 1 bahwa mata kuliah wajib harus tetap diambil. Mata kuliah wajib harus tetap, apabila belum lulus atau belum mengambil mata kuliah wajib, maka tetap harus diambil mata kuliah yang setara dengan mata kuliah wajib tersebut. Atau kalau memang mata kuliah wajib tersebut hilang, perlu mengambil mata kuliah wajib lain. Dan tentunya syarat kelulusan absolutnya adalah jangan lupa bahwa nanti jumlahnya harus 144 SKS juga. Jadi itu dengan itu teman-teman mungkin tolong direncanakan dari sekarang, bukan hanya rencana kuliah untuk semester depan, tapi juga sampai lulus gitu. Jangan sampai nanti ternyata ketika lulus kekurangan 1 SKS misalnya gitu. Ya, jadi mohon perhatiannya teman-teman, ketelitiannya masing-masing bertanggung jawab untuk memastikan bahwa nanti di akhir sebelum kelulusan semua syarat-syarat itu bisa tercapai gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.